satu video terakhir bahas masa lalu F1 dan di video terakhir bulan Januari tahun ini, mungkin untuk terakhir kalinya gue akan bahas balapan nostalgia, karena mulai musim ini gue udah nggak adain lagi tuh polling bahas balapan nostalgia mana aja di tiap race weekend. Jadi ini kemungkinan ya akan jadi terakhir kali gue bahas balapan nostalgia, dan untuk series ini kayak gak afdol aja kalau gue tuh belum bahas salah satu atau mungkin balapan paling chaos di hybrid era, yaitu German Grand Prix 2019. Maka dari itu untuk terakhir kalinya ada apa dengan German Grand Prix 2019. Jadi musim 2019 merupakan musim yang kalau kita lihat dari segi persaingan ya B aja. Mercedes tuh dominan dan Red Bull, Ferrari melengkapi top 3 tim, dengan sisanya ya saling main kucing-kucingan aja untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya di papan tengah dan bawah. Tapi musim ini banyak sekali balapan-balapan klasik yang seru dan memorable. Salah satunya ya ini German Grand Prix 2019. Jadi sebelum balapan dimulai aja udah hujan cukup deres, dan tentunya ini bisa membuat balapan jadi lebih seru. Yaitu kalau hujannya reda dan gak banjir track ya kayak Spa 2021. Anyway, Lewis meraih pole disusul oleh Max dan Valtteri. Tuan rumah, Sebastian Vettel mengalami masalah di qualifying dan harus start dari posisi terakhir. Ya, mau redemption karena musim lalu kayak gini nasibnya ya kan, Ferrari. Nah, safety car tuh beberapa lap keluar dan race baru dimulai itu setelah 3 lap di belakang safety car dan akan standing start. Nah, Max mengalami start buruk dan Lewis mempertahankan pole-nya. Sementara itu Kimi naik ke posisi ketiga. Dan emang disepuh ya kan, di kondisi hujan menunjukkan taringnya. Sementara itu duo Ferrari yang start di belakang mampu naik beberapa posisi juga. Tidak lama kemudian, Checo di racing point-nya spin dan menabrak tembok yang membuat safety car keluar kembali. Pak De, baru aja kemarin gue bahas salah satu musim terbaiknya. Di sini kembali lagi bahas salah satu kebapukannya. Saat balapan dilanjutkan, Max yang mengalami start jelek pada akhirnya mampu naik ke posisi ketiga menyalip Kimi dan menekan Valtteri Bottas di posisi kedua dan sempat menekan dia. Tapi Max membuat sedikit cekuan dan gagal untuk menyalip. Di titik ini, track mulai mengering sehingga banyak sekali pembalap masuk ke pit untuk mengganti ban inter. Tapi ada juga beberapa yang masih pakai wet, dengan harapan hujan tuh akan meningkat lagi dalam beberapa menit. Tapi sayang udah kelelep duluan mereka yang pakai ban wet ya kan. Drama-drama lain terjadi ketika Daniel Ricciardo mesinnya ngebul dan harus DNF. Dan Carlos Sainz spin di beberapa tikungan terakhir, tapi untungnya masih aman dari tembok dan masih bisa lanjut balapan. Walaupun sempat diem sebentar karena nyari cara untuk keluar dari jebakan itu. Nah, kalian tuh perlu memerhatikan section track ini ya, karena sedikit spoiler, section becek ini tuh bakal makan banyak banget korban di balapan ini. Mengerikan. Track terus mengering dan beberapa pembalap tuh pada lap 20-an masuk ke pit untuk ganti ban slick. Salah satunya ialah Sebastian Vettel. Kemudian pembalap depan kayak Max Verstappen, Valtteri Bottas itu juga masuk ke pit juga. Nah, tidak lama setelah pit, Max melakukan spin 360 derajat dan komplain ke timnya. Seharusnya mereka ngasih dia ban soft karena ban medium saat itu agak kurang pemanasannya. Pada lap 26, Lando Norris mengalami masalah pada mobilnya dan harus DNF. Tapi jika kalian perhatikan di background, ada mobil Racing Point itu yang spawn ya kan, yaitu Lance Stroll, dan kocak juga bisa satu frame gitu. Sangat meresahkan. Hal ini membuat VSC keluar dan pembalap yang belum pit kayak Lewis, Charles Leclerc menggunakan kesempatan ini untuk pit ban slick. Pas Lewis keluar pit, ada Ferrari nabrak tembok guys. Oh, dear, it happened again. Tapi bukan Seb, Charles ya yang jadi korban pertama section becek itu. Dia pun nabrak tembok dan DNF. Dan oh my god, tiba-tiba ada Mercedes lagi yang kehilangan front wingnya, yaitu Lewis Hamilton. Waduh, kok chaos gini balapannya ya. Lewis juga kena korban section becek itu, tapi dia mampu kembali ke pit walaupun ngekat juga masuknya ya. Dan ini membuat dia kena 5 detik penalti. Tapi udah kayak kapal pecah juga pas dia tuh udah nyampe di pit boxnya dan mau ganti ban dan front wingnya. Hampir semenit Mercedes tuh mau ganti ban dan front wing dia. Gelo, anniversary 125 tahun sih ya oke lah, tapi nggak pit stopnya juga lo bikin kayak 125 tahun yang lalu gitu. Setelah kekacauan yang ada, safety car keluar dan Max memimpin balapan dari Nico Hülkenberg di Renault ya kan. Wes, bisa nih podium ya kan di home race-nya lagi. Tapi pada akhirnya dia pun juga kena korban section becek itu, nabrak tembok dan DNF. Safety car keluar kembali dan semua pembalap stay dengan ban inter, kecuali satu, yaitu Lance Stroll yang gambling menggunakan ban soft di periode safety car.
Pada titik ini trek tuh sudah kering dan para pembalap tuh masuk ke pit untuk ban slick ya. Ini membuat Lance Stroll yang udah pit duluan tadi memimpin balapan setelah semuanya tuh udah masuk pit. Gila ya kan, balapan ini makin ngaco aja ya kan. Tapi ya hanya sementara aja karena Max dan Daniel Kvyat di Toro Rosso-nya menyalip dia untuk naik ke posisi ke-1 dan posisi kedua. Lewis Hamilton yang setelah pit ganti ban slick turun ke posisi belakang karena penaltinya itu, tiba-tiba spin di turn 1 tapi masih bisa menyelamatkan mobilnya dari tembok. Dan ya di kondisi dia yang nggak fit saat itu karena lagi demam juga, dan tentunya balapan di mana mereka seperti sudah tidak bisa meraih apa-apa, Lewis meminta untuk DNF dan save mesinnya. Tapi Bono and Friends bilang kalau mereka tuh masih bisa meraih poin-poin kecil yang dapat berpengaruh besar untuk title fight. Seb yang start dari posisi ke-20 menunjukkan pace yang kenceng banget ya di kondisi kering dan nyalip satu persatu pembalap di depannya sampai pada akhirnya dia naik ke posisi ke-5 dan bisa terus naik dan berharap dapat podium itu. Tiba-tiba ada drama lagi dan kali ini Valtteri Bottas crash setelah spin di turn 1 di turn yang sama seperti Lewis Hamilton sebelumnya, tapi dia DNF. Safety car dikeluarkan kembali dan balapan dilanjutkan setelah lap ke-60. Ya, bukan balapan yang memorable untuk Mercedes di hari anniversary mereka. Seb mampu menyalip pembalap di depannya termasuk Daniel Kvyat untuk posisi kedua. Setelah nyesek musim lalu, musim ini adalah yang bisa dirayakan di Hockenheim. Tapi dramanya belum kelar di situ guys. Pierre Gasly dan Alex Albon sedang berduel untuk posisi tinggi dan sayang mereka berdua collide dan Pierre dengan damage front wing yang cukup besar harus DNF. Adalah debut sama Red Bull amsyong sejauh itu dan akhirnya gagal juga cetak poin lagi. Max yang menjalani balapan yang cukup berantakan juga, gue harus bilang, dari start jelek, spin di tengah balapan, tapi mampu meraih kemenangan keduanya musim ini. Disusul oleh Seb yang mampu memberikan comeback luar biasa dari posisi ke-20 ke posisi kedua di home race-nya Redemption musim lalu juga, dan Daniel Kvyat yang juga berhasil comeback ke podium setelah periode sulit. Ini benar-benar merupakan podium bahagia dan asli. What a race sih kata gue ya. Gue nonton live saat itu benar-benar terhibur asli. Karena balapan ini memiliki banyak sekali drama di setiap titiknya. Dan hampir gak ada satu periode di mana balapannya itu boring gitu. Jadi setiap waktu ya, setiap lap tuh ada aja dramanya gitu ya. Ini balapan 5 star sih fix. Dan kalau kalian gak setuju, gue sih ya coba bisa bilang we don't care. Let me tell you, we don't care. Ya, setelah hampir 3 tahun gue bahas balapan nostalgia, tentu balapan Jerman Grand Prix 2019 merupakan balapan nostalgia yang cocok untuk menutup series ini. Ya mungkin kalau gue balik suatu saat nanti ya udah, tapi kayaknya sih enggak ya. Gue harap kalian enjoy video ini untuk terakhir kalinya bahas balapan nostalgia. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Ya, gue bakal kangen series ini jujur. Seperti biasa, bagi kalian yang sudah menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.